Selamat pagi anak-anak semua, semangat pagi. Hari ini kita belajar tentang gugus fungsi dan pengolahan senyawa karbon. Jadi, kalau berbicara tentang senyawa karbon, kalian pasti sudah dapat di kelas 10. Itu tentang alkana, alkena, dan alkuna. Untuk penggolongannya, di kelas 12 itu sudah terkait dengan turunan gugus fungsi, ada alkohol, ada asam karboksilat, ada ester, ester, dan keton. Untuk kalian ketahui, gugus fungsi itu gugus penentu sifat. Sedangkan sifat-sifat senyawa yang sifat-sifat senyawa itu bergantung pada gugus fungsinya. Senyawa karbon dapat dibedakan berdasarkan kesamaan gugus fungsi. Jadi, kalau yang mempunyai gugus fungsi sama, berarti itu dia sifatnya sama. Contohnya kita lihat pada tabel ini ada gugus fungsi, rumus struktur, rumus molekul. Ini rumus molekul, nama golongan, dan nama turunan alkana. Kalian bisa perhatikan rumus struktur, kenapa alkohol dengan eter? Karena rumus molekulnya sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Sama juga di eter, kalian bisa perhatikan. Makanya alkohol itu dia berisomer dengan eter. Sedangkan aldehida dia isomernya dengan keton. Kalian bisa lihat pada rumus molekulnya. Cn di sini aldehida punya CnH2nO, begitu juga dengan keton. Kalau namanya pada alkohol biasa kita ganti ana dengan anol. Jadi kalau alkohol itu akhirannya anol, alkanol. Kalau eter ya alkoksi, alkana. Begitupun aldehida yaitu alkanal dan keton alkanon dan seterusnya sampai pada asam karboksilat, di mana asam karboksilat ini dia berisomer dengan ester. Kalian bisa lihat kenapa bisa berisomer dengan ester, karena rumus molekulnya sama, namun rumus strukturnya akan berbeda. Itulah pengertian isomer, bahwa rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya nanti berbeda. Lalu, alkena dan alkuna ini sudah dipelajari, hanya Ibu tambahkan supaya kalian bisa membedakan. Ini pada kelas 10 kalian sudah pelajari. Berikut, sekarang kita bahas tentang alkohol dan eter, namun pada bagian ini, pada video kali ini hanya kita bahas tentang alkohol, di mana seperti yang kalian ketahui tadi bahwa alkohol dan eter itu merupakan isomer karena mempunyai rumus molekul sama, di mana rumus umum alkohol adalah ROH. R ini merupakan alkil. Alkil itu kan dimulai dengan C nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ada metana, etana, propana, dan sampai nonana, dekana. Atau C1 sampai dengan C10. Pada alkana kalian sudah pelajari di kelas 10. Dengan rumus R ini atau alkil ini bisa dicari dengan CnH2n tambah 1. Padahal kalau alkananya kan harus CnH2n tambah 2. Kenapa CnH2n tambah 1? Karena pada akhirnya 1H akan diganti dengan OH. Diulangi lagi. Rumus umum dari alkohol itu R ikat OH. OH ini menunjukkan alkohol.
R ini adalah alkil atau senyawa alkana yang kehilangan satu atom H, maka dinamakan alkil. Sehingga kalau pada alkana, rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2. Sedangkan R yang dibahas kali ini pada alkohol, karena dia alkil atau kehilangan satu atom H, dengan demikian rumusnya adalah CnH2n tambah 1. Berikutnya, kita pindah ke tata nama alkohol. Alkohol ini seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa diberi nama seperti dengan alkana, hanya saja akhiran ananya diganti dengan akhiran anol. Jadi kalau contohnya seperti ini, ada alkana, alkanol. Alkana, ana ini kita gantikan kalau sudah ditambah dengan gugus fungsi alkohol, maka ana ini kita ganti dengan anol. Sehingga kalau C nomor 1 atau CH4 yang namanya adalah metana, ini jika kita bawakan ke gugus fungsi alkohol, maka CH4 ini dia akan kehilangan satu atom H. Sehingga H yang ada pada CH4 sekarang cuma tinggal 3. Dan rumusnya adalah CH3, ikat OH. Seperti pada slide awal yang sudah Ibu jelaskan. Karena CH3 ikat OH atau dia sudah termasuk dalam alkohol, maka kita tidak menamakannya sebagai metana, tetapi sebagai metanol. Anol ini melambangkan sudah ada alkohol di sini. Alkohol ini yang di sini kita lambangkan dengan OH. Seperti itu. Dan C nomor 2, C2H6 yang biasa namanya kalau pada alkana dinamakan etana. Ketika sampai pada alkil atau alkanol, H1 hilang. H1 terlepas diganti posisinya dengan OH. Dengan demikian dia tidak lagi H6 seperti ini, tetapi dia sudah menjadi H5 atau C2H5 dan namanya adalah etanol. Dan sampai berikut propanol dan seterusnya. 2 contoh Ibu berikan. Berikut kita pindah lagi. Cara menentukan nama untuk alkohol. Sama seperti pada kelas 10, kalian juga bisa menentukan nama pada alkana. Kali ini bagaimana cara kita bisa menentukan nama untuk suatu senyawa yang mengandung alkohol atau ada gugus fungsi alkohol. Yang pertama, kita tentukan dulu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi alkohol atau OH ini. Yang berikut, kita berikan nomor setelah kita sudah tentukan rantai terpanjang yang di dalamnya ada gugus OH. Kemudian kita berikan nomor pada rantai terpanjang tadi yang sudah kita tentukan. Dengan atom karbon yang mengikat gugus OH harus berada pada nomor yang paling rendah atau yang paling kecil. Kalau kita bedakan waktu kita belajar di kelas 10, cabang itu harus ada pada nomor yang paling kecil. C yang mengikat cabang harus berada pada nomor yang paling kecil. Sedangkan kalau pada alkohol kali ini, C yang mengikat gugus OH atau alkohol, dia harus berada pada nomor yang paling kecil atau yang paling rendah. Dan kemudian, jika dia punya cabang, maka kita sebutkan nama cabangnya berdasarkan abjad. Dalam hal ini, cabang atau alkil itu ada metil, ada juga etil. Maka kita sesuaikan dengan abjadnya. Jadi yang abjad duluan disebutkan lebih dahulu. Kita kasih contoh di sini alkanol atau alkana yang mengandung alkohol yang sudah berisomer.
diberi nama dengan cara menyebutkan nomor atom C yang mengikat OH, kemudian nama alkanol. Pemberian nomor dimulai, ini pengertian ya, kesalahan pengetikan. Pemberian nomor dimulai dari atom C yang dekat dengan OH. Contohnya sudah ada di sini. Misalnya ini, 1 propanol namanya. Kenapa 1 propanol? Itu berarti di sini kan bebas. Kita bisa penomorannya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tetapi kita diperingatkan untuk memberi nomor yang paling rendah untuk C yang mengikat gugus OH seperti ini. Karena gugus OH-nya di bagian kiri, maka kita memberikan nomornya mulai dari C bagian kiri. Maka C yang ini adalah C nomor 1, yang berikut yang ini C nomor 2, dan yang berikutnya adalah C nomor 3. Sehingga karena ada 3C, maka kalau di alkana kita namakan dengan propana. Sedangkan kalau sudah ada pada alkohol, kita namakan dengan propanol. Ana diganti dengan anol. Seperti itu. Lalu, kenapa di sini ditaruh angka 1? Artinya bahwa gugus OH yang melambangkan alkohol, dia terikat pada atom C nomor 1 pada rantai utama propanol tadi. Yang berikut, kalau misalnya contoh kedua ini, OH-nya terikat pada atom C di tengah, maka kita bebas bisa taruh nomor dari kiri atau dikasih nomor dari kanan. Intinya OH, gugus OH ada pada C nomor 2 atau atom C nomor 2. Dengan demikian, rantai terpanjangnya tetap ada 3 sehingga namanya adalah propanol, dan atom C yang mengikat OH ada pada nomor 2. Begitu juga dengan butanol. Yang berikut bagaimana alkohol yang bercabang. Maka kita akan sebutkan nama cabangnya dulu, baru kita tentukan rantai utamanya. Di mana seperti ini 2-metil 3-butanol. Karena kita kasih nomor di bagian kanan. OH ada di bagian kanan, maka ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Atom terpanjangnya butanol atau butana, ana diganti dengan anol. Lalu metilnya ada pada atom C nomor 3. Sedangkan OH-nya, gugus OH ada pada atom C nomor 2. Dengan demikian, ini kesalahan pengetikan bukan 2-metil 3-butanol, tetapi 3-metil 2-butanol. 3-metil, sekali lagi 3-metil 2-butanol. Dan berikut yang ini 2-metil 2-butanol. Dihitung dari sebelah kanan. Baik, kita lanjut pada slide berikut. Jenis-jenis alkohol, kalian bisa baca sendiri. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Di mana alkohol primer itu dia terikat pada satu atom C yang lain. Misalnya ini alkohol. Dia ikat ini cuma atom C ini saja, maka dikatakan alkohol primer. Sedangkan alkohol sekunder ini dia terikat pada atom C, 2 atom C sekaligus. Contohnya seperti ini. Ini alkohol yang mengikat pada atom C yang mengikat alkohol, dia terikat pada 2 atom C yang lain. Seperti ini. Atom C ini dia mengikat alkohol ini. Alkohol ya. Atom C yang mengikat alkohol ini dia terikat secara langsung dengan 2 atom C yang lain juga. Maka dia dikatakan
alkohol sekunder. Sama juga seperti ini. Alkohol yang ini, atom C yang mengikat gugus OH ini, dia mengikat dua atom C yang lain sekaligus, yaitu CH dan CH3. Berikut alkohol tersier. Alkohol tersier itu gugus atom C yang mengikat gugus OH terikat pada 3 atom C yang lain secara langsung. Maka seperti ini. Ini atom C yang mengikat gugus OH. Dia atom C ini terikat secara langsung dengan 3 atom C yang lain. 1, 2, 3. Maka ini dikatakan alkohol tersier. Kita lanjut. Sifat-sifat alkohol. Ini kalian bisa baca sendiri, sifat fisika maupun sifat kimia. Lalu yang slide berikutnya tentang kegunaan alkohol dan dampaknya. Ini juga kalian bisa baca sendiri. Sebagai metanol sebagai bahan plastik, etanol juga sebagai bahan pelarut, desinfektan, sebagai bahan baku pembuatan ester, ini kesalahan pengetikan tadi mungkin, dan sebagai bahan bakar. Etanol ini bersifat aditif sehingga menyebabkan kecanduan dan ketagihan. Kalau orang yang sudah minum alkohol susah untuk meninggalkannya. Kita pindah ke slide berikut. Ini adalah slide terakhir yang ditunggu-tunggu. Semoga kalian bisa mencoba berlatih untuk menentukan nama dari senyawa alkohol yang ada. Ini tugasnya, atau kalian bisa lihat rumus strukturnya diberikan, kalian tentukan namanya. Ini kira-kira dia namanya apa? Ada gugus OH, atom C-nya kira-kira dihitung dari mana dan namanya apa. Begitu juga dengan yang B. Sedangkan untuk nomor 2 sudah ada rumus molekulnya, yaitu C4H10O. Kalian dimintakan untuk membuat rumus strukturnya dari senyawa tersebut. Jadi ini rumus molekul, kalian dimintakan untuk buat rumus struktur seperti ini. Bisa paham ya? Sedangkan kalau ini rumus struktur, kalian dimintakan untuk menamainya atau kasih nama. Sama seperti contoh yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Kalau untuk nomor 2, rumus molekulnya sudah ada, kalian dimintakan untuk membuat rumus strukturnya. Diusahakan pada saat membuat rumus struktur, C harus ada 4, H ada 10, dan O ada 1. Demikian untuk diketahui, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Jangan lupa tugas yang dikerjakan bisa dikirimkan kembali ke Ibu untuk dievaluasi agar kita bisa konfirmasi nantinya pada pertemuan di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja, shalom, sampai jumpa minggu depan.